Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi kita yang pertama lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti data ini ya, data yang sudah ditabulasikan ini kita rubah dulu formatnya menjadi CSV. Kemudian setelah format CSV, data akan disusun berdasarkan hipotesis yang diajukan ya. Nah, ini hipotesis ini. Oke, jadi yang pertama kita buat datanya menjadi format CSV dulu. Caranya seperti ini ya. Ini kita copy mulai dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, semuanya ya. Copy, lalu kita buat file baru. Kita paste seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa save ya. Nah, kita bisa save di mana yang kita inginkan. Nah, untuk file name ini bisa bebas ya, kita beri nama apa. Nah, kita contoh seperti ini aja, CSV. Kemudian yang terpenting adalah save as type, kita klik. Nah, ini kita ganti ke ini ya. Nah, ini CSV UTF 8. Nah, ini ya. Lalu klik save. Ya, seperti itu untuk cara membuat CSV-nya. Karena sudah saya buat, jadi nanti kita gunakan file CSV yang ini saja ya. Ya, seperti itu caranya. Nah, ini ya, nanti kita gunakan CSV yang ini. Oke, setelah CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita klik New Project. Nah, ini kita beri nama sebagai contoh seperti ini ya. Kemudian kita klik Create. Lalu kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya, tinggal klik import data file. Nah, kita masukkan ini ya CSV-nya ya. Open. Lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa back. Lalu kita klik create model. Nah, karena di sini ada dua model ini ya, ada dua model PLS. Bukan dua PLS algorithm. Jadi untuk PLS algorithm yang pertama adalah data penuh ya. Nah, ini data penuh. Kemudian untuk yang PLS algorithm yang kedua, nah ini kan nanti ada yang tidak valid nih. Nah, yang tidak valid dieliminasi. Kemudian di PLS 2 ini adalah final modelnya ya. Jadi data atau model yang sudah semuanya memenuhi kriteria valid ya loadingnya. Oke, kita buat dulu yang PLS algorithm 1. Nah, model tab kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis di sini sebagai model 1 ya. Nah, seperti ini. Save. Lalu kita masukkan indikator ini ya ke lembar kerja berkelompok sesuai dengan variabelnya. Nah, seperti ini caranya ya. Di blok seperti ini kita tarik. Kemudian enter. Ini kita masukkan dulu. Nanti setelah itu kita beri nama. Oke, seperti ini ya. Lalu kita copy saja di sini untuk namanya. Nah, ini kita copy. Untuk memberi namanya tinggal double klik. Paste. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik apply. Oke, nah setelah seperti ini kita susun ya untuk model penelitiannya sesuai dengan yang diajukan. Seperti ini ya.
Oke, lalu kita hubungkan modelnya ini dengan menu ini ya, connect. Nah, ini connect, kita klik, kita tarik garis. Nah, jadi mengikuti model ini ya, dan model ini dibuat berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan. Nah, setelah seperti ini kita save, lalu kita bisa lakukan analisis untuk PLS algorithm yang pertama. Caranya, klik calculate, lalu ini ya PLS algorithm, nah ini, lalu start calculation. Ya, jadi seperti ini ya hasilnya. Nah, ini adalah untuk PLS algorithm yang pertama. Oke, jadi untuk melihat nilai validitasnya, kita lihat nilai loadingnya terlebih dahulu. Nah, nilai loading dilihat dari sini ya, auto loading. Nah, di sini masih ada yang merah, jadi nanti yang merah ini dieliminasi dan itu nanti jadi di model 2 ya. Nah, selain nilai validitas dari loadingnya, kita juga melihat validitas untuk AVE ya. Jadi AVE ini untuk variabel laten yang biru ini ya. Nah, kalau yang kuning itu validitasnya menggunakan nilai loading. Nah, kalau yang biru menggunakan nilai AVE. Jadi nilai AVE ini harus di atas 0,5, sedangkan untuk loading ini harus di atas 0,70. Ya, seperti ini ya. Nanti kita eliminasi, dan untuk nilai AVE kita peroleh dari sini ya. Construct reliability and validity. Nah, ini nilai AVE-nya. Jadi di sini bisa diketahui ya, jadi untuk variabel z ini masih di bawah 0,5, ini harus di atas 0,5, maka harus dilakukan eliminasi. Dan sebelum itu, untuk hasil analisis ini bisa kita save. Jadi ada dua cara, kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau kita bisa save di luar dari aplikasi Smart PLS. Untuk caranya seperti ini ya. Nah, ini kita save di sini. Nah, ini untuk meng-save di dalam aplikasi Smart PLS. Nah, kita beri nama sesuai dengan tahapannya. Create. Nah, lalu ini ya. Nah, kalau misalkan ingin di save di luar dari aplikasi, nah seperti ini ya. Nah, seperti yang saya buat ini. Itu caranya seperti ini, klik Excel, export. Nah, lalu kita bisa save di mana yang kita inginkan ya. Tinggal tulis saja sini 1. Nah, seperti ini, lalu kita bisa save di folder yang kita buat. Seperti itu ya untuk cara meng-save-nya, dan ini sama saja di semua tahapan, nanti tinggal diulang saja cara meng-save-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi untuk model 1, nah model 1 kan masih banyak yang belum valid, nah harus kita eliminasi. Nah, untuk eliminasi itu kita buat model yang kedua. Nah, ini model 1 ya. Klik kanan, kemudian duplicate. Kita tulis di sini sebagai model 2 eliminasi. Nah, seperti ini ya. Create, double klik. Nah, jadi nanti yang dieliminasi itu yang dari sini ya. Jadi untuk yang model 1 atau model penuh ini tetap dibiarkan seperti ini saja. Kita uji lagi sama ya PLS algorithm. Nah, kita lihat nilai loadingnya, auto loading. Nah, jadi untuk cara eliminasinya itu kita hapus yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi bertahap ya, harus satu persatu. Nah, dari banyaknya nilai ini kita lihat mana yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil ini ya. Yang paling kecil adalah KP31. Nah, kita cari di sini KP31. Nah, ini ya. Ini kita delete. Kemudian kita rapikan ya. Nah, seperti ini menggunakan menu indikator. Save. Lalu kita analisis ulang. Auto loading. Nah, kita lihat lagi. Kita cari mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil di sini adalah SP6.1. Nah, ini ya. Delete. Kita rapikan, save, lalu diulang. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara eliminasinya, nanti sampai semuanya ini di atas 0,7. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya bukakan untuk hasil yang sudah selesai. Nah, ini adalah hasil yang sudah selesai ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Jadi semuanya sudah di atas 0,7. Kemudian kita lihat juga untuk construct reliability-nya. Nah, di sini untuk nilai AVE semuanya sudah di atas ini ya.
di atas 0,5. Nah ini adalah untuk yang model 2. Yang loadingnya tadi ya sudah di atas 0,7. Kemudian kita lihat reliabilitasnya. Nah untuk reliabilitas kita lihat dari nilai kerombak alpha. Nah kerombak alpha ini harus di atas 0,7. Nah di sini bisa diketahui ya di kerombak alphanya ini semuanya sudah di atas 0,7 ya. Jadi bisa dikatakan reliable. Nah untuk model yang 2 ini bisa dikatakan bahwa modelnya itu sudah memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas. Nah selanjutnya adalah pengujian discriminant validity menggunakan nilai HTMT. Nah HTMT kita peroleh dari sini ya. Kita gunakan yang list. Nah ini ya. Yang ini yang kedua list. Jadi untuk HTMT ini nilainya harus di bawah 0,9. Ini semuanya sudah di bawah 0,9 ya. Jadi tidak ada masalah pada nilai HTMT-nya. Nah kemudian ada pengujian inner model. Nah yang pertama diuji adalah collinearity assessment, ini menggunakan nilai VIF ya. Jadi VIF ini untuk menguji nilai multicollinearitas. Nah ini ya multicollinearitas. Nah untuk VIF kita peroleh dari sini, collinearity statistic VIF. Nah kita pilih yang ini, inner model list. Nah ini adalah nilai VIF-nya ya. Nah VIF ini harus di bawah 5 ya. Ini semuanya sudah di bawah 5, jadi tidak ada masalah pada multicollinearitasnya. Kemudian adalah pengujian coefficient of determination atau R-square atau R kuadrat, kita peroleh dari sini nilainya, dan ini R-square-nya ya. Jadi nilai R-square ini menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama ya, atau secara simultan. Nah contoh ini, jadi nilai R-square untuk variabel Y impulse buying adalah 0,529. Nah ini ya 0,529. Nah ini jadi variabel X1, X2, X3 ini berpengaruh sebesar 52,9% dan sisanya oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Kemudian untuk Z, karena Z ini hanya dipengaruhi langsung oleh Y ya, maka nilainya adalah 0,182. Jadi Y terhadap Z itu pengaruhnya sebesar 18,2%. Selanjutnya adalah effect size atau F square. Kita peroleh dari sini. Nah ini adalah nilai F square-nya, kita gunakan yang list ya, supaya lebih mudah. Nah ini, jadi F square ini sama ya dengan R. Jadi kalau F ini kita mengujinya secara parsial atau secara individu. Jadi dari X ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y dan seterusnya. Nah ini adalah nilai F square-nya, dan di atas ini adalah nilai kriterianya ya. Nanti tinggal dilihat di sini F square-nya berapa dibandingkan kriteria, maka akan ketemu besaran pengaruhnya ya. Nah ini ada yang kecil, besar, dan sedang. Jadi dari sini nanti kita lihat di sini dibandingkan di sini. Kemudian ada pengujian predictive relevance atau Q kuadrat. Caranya seperti ini ya. Calculate, kemudian pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah kita gunakan yang ini ya. Nah ini cross control validated redundancy. Nah yang atas ini. Nah ini adalah nilai Q kuadratnya. Nah ini ya. Nah untuk Q kuadrat ini nanti kita lihat ya dari sini hasilnya dibandingkan dengan nilai kriteria yang di atas, maka akan ketemu ya untuk predictive relevance-nya itu seberapa besar. Kemudian yang terpenting adalah ini ya, nilainya sudah di atas 0, maka modelnya ini bisa digunakan untuk memprediksi hipotesis. Jadi intinya nilainya ini harus di atas 0 ya. Nah yang ini Y dan Z ini. Nah yang terakhir di sini ada bootstrapping atau pengujian hipotesis. Untuk caranya seperti ini, calculate, bootstrapping, lalu start calculation. Oke. Nah di sini untuk bootstrapping, untuk melihat pengaruh langsung ya, pengaruh langsung kita lihat dari sini path coefficient. Nah di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari original sample ya, yang ini, dan nilai dari p-value. Nah original sample ini menyatakan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, sedangkan p-value menyatakan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah kalau signifikan ya, maka hipotesisnya diterima, jika tidak hipotesisnya ditolak.
Nah, untuk variabel X1 ke Y ini nilainya positif ya, positif namun tidak signifikan. Nah, ini P-nya 0,561. Tapi pada variabel X3 ke Y itu positif dan signifikan ya, karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Dan untuk pengaruh mediasi ya, atau pengaruh tidak langsung, kita peroleh dari sini specific indirect effect. Nah, ini ya. Sama nilainya yang dilihat adalah horizontal sample dan p-value. Nah, di sini kita bisa ketahui kalau yang signifikan itu hanya ini ya, X3 ke Z yang dimediasi oleh Y. Nah, ini memediasi secara positif signifikan ya, seperti itu. Ini juga saya sudah buatkan untuk kesimpulan sementaranya ya. Ini bisa dipelajari. Ini juga sudah ada lampirannya. Oke, sekian untuk analisisnya. Terima kasih.